paradigma lama yang masih terjadi dalam perekrutan, operasi bisnis, kemudian eksploitatif dan juga jaringan mafia. Jaringannya seperti apa sih, Kak Leri? Ya, mulai dari perekrutmen lapangan sampai pada misalnya penempatan dan penegakan hukum. Itu mafianya Sampai banyak penegak terlibat. hukum? Sampai penegakan hukum. Kami punya pengalaman seperti itu. Pertama dari lapangan, itu keterlibatan. Saya minta maaf, misalnya Dukcapil. Kemudian pemerintahan desa, imigrasi. Bahkan ada oknum-oknum penegakan hukum pun terlibat dalam polisi. merespon. Ada polisi waktu lalu. Dan pengalaman kami 2013, polisi tingkat Polda itu ada terlibat. Ya, sampai sekarang kami melaporkan, tapi tidak ada laporan dari Polri bagaimana menindaklanjutin oknum yang kami laporkan itu. Sehingga memang orang tidak pernah merasa jerah kalau melakukan kejahatan seperti itu, kemanusiaan seperti itu. Yang kedua, di dalam penegakan hukum itu juga kami temui. Selalu aja mereka mendekatkan didakwa dengan pendekatannya bukan TPPO, tetapi penempatan tenaga kerja. Ya hukumnya 2 tahun keluar. Bukan perdagangan orang? Bukan perdagangan orang. Mafia itu yang aku maksud. Yang ketiga, tidak ada sinergis antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Kami punya kasus satu yang melibatkan salah satu pelaku, itu sampai diputuskan 2 tahun tidak pernah dieksekusi. Ketika kami dapat laporan, kami membuat surat ke Kejaksaan Agung, barulah rame-rame cepat melakukan, saya bersurat ke komisinya Mbak Irma juga, baru rame-rame melakukan penahanan terhadap pelakunya. Dengan mereka memakai suratnya adalah 5 tahun lalu yang sakit. Kan tidak terkontrol, saya bingung bagaimana institusi pemerintahan masing-masing itu melakukan supervisi dan kontrol terhadap para mafia ini. Bapak mau rubah undang-undang macam apapun, supervisi dan hati Bapak tidak pernah terkena soal itu, percuma.